Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Duduknya sudah nyaman belum? Oke, sebelumnya Ibu minta maaf karena ditaruhnya di ruang OSIS dan yang cewek bersembit-sembitan karena tadinya mau di perpustakaan tapi lagi ada yang latihan pidato. Jadi kita pindah di sini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih sama kalian yang udah hadir di ruang OSIS ini karena sudah meluangkan waktunya buat kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya juga Ibu meminta izin kepada kalian kegiatan ini di video. Tapi tenang saja, video ini hanya cuman buat dokumen Ibu pribadi, tidak akan disebarluaskan kemanapun. Jadi buat arsip Ibu, buat dokumen Ibu. Oh iya, nanti misalnya kalian sudah mulai menceritakan masalah pribadi kalian satu persatu, boleh dipegang mic-nya. Oke. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa. Mas Juan boleh dipimpin doa dulu untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Juan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada kesepakatan waktu kira-kira kegiatan ini berjalan selama berapa menit ke depan? 30 sampai 35 menit. 35 sampai 40 menit. Yang lain setuju? Setuju, oke. Nah, agar lebih akrab dan nyaman lagi, boleh kita perkenalan dulu? Oke, dimulai dari Ibu ya. Boleh disebutkan perkenalan nama lengkap, nama panggilan, sama usia kalian. Oke, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Elita Dulistiawati, Ibu dari BK. Nama Ibu Elita, nama panggilannya Elita. Ibu sekarang berusia 22 tahun. Nah, posisi Ibu di sini sebagai PK. PK itu apa? PK itu pemimpin kelompok dan kalian di sini sebagai AK. AK itu apa? AK itu anggota kelompok. Boleh dimulai perkenalan dulu, bisa menyebutkan nama panjang sama nama panggilan terus usia sekarang. Dimulai dari mana dulu? Mas Wildan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Pratama, bisa dipanggil Bungkong. Saya berusia 13 tahun. 13 tahun. Oke, Mas Wildan. Selanjutnya, Mas Juan. Perkenalkan, nama saya Juan Nurhantara. Panggilan saya Juan. Usia saya 14 tahun. 14 tahun. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dina Pangestu, bisa dipanggil Dinar. Usia saya 14 tahun. 14 tahun juga. Boleh pakai mic-nya nggak Mbak? Aku lupa tadi. Biar lebih kedengaran. Selanjutnya aja. Perkenalkan, nama saya Syafira Kanai Nursal, bisa dipanggil Syafira. Usia saya 14 tahun. 14 tahun juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Intan Novianti, bisa dipanggil Intan, dan saya berusia 14 tahun. Oke, Mbak Intan 14. Perkenalkan, nama saya Salma Azhar Azalia, bisa dipanggil Salma, dan umur saya 14 tahun. Mbak Salma. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Haidir Akmal Mustafid, bisa dipanggil Akmal. Usia saya 13 tahun. 13 tahun. Panggilannya siapa, Mas? Akmal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Fauzan. Saya berusia 14 tahun. Berusia. Panggilannya? Panggilannya Ozan. Ozan. Oke. Oke, terima kasih. Kalau sudah berkenalan. Nah, sebelum kalian datang ke ruang OSIS ini, gimana perasaan kalian ketika dipanggil buat datang ke sini? Senang terus. Ada rasa takut gak? Takut kenapa? Kenapa? Penasaran. Oke, ada yang lain mungkin? Perasaan kalian gimana nih yang cowok ketika dipanggil disuruh datang ke sini? Kaget juga, grogi juga. Kalau masnya perasaannya gimana ketika datang ke sini? Takut kenapa? Takut, oke. Masnya gimana perasaannya sebelum datang ke sini?
Grogi, oke. Masih banyak yang takut, malu, grogi. Nah, kita tenang aja. Kegiatan kita hari ini kita hanya akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Udah pada tahu konseling kelompok itu apa? Belum, oke. Ibu jelaskan dulu. Konseling kelompok adalah proses bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya ada 7-8 orang yang menghadapi masalahnya dan mereka saling berinteraksi untuk bertukar pendapat, memberi dukungan. Nah, itu kegiatan itu dipimpin oleh seorang PK atau konselor, yaitu ibu sendiri. Nah, tujuan kegiatan ini apa sih, Bu? Tujuannya untuk memfasilitasi pengembangan diri kalian, memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi, dan menumbuhkan dinamika kelompok yang hangat dan terbuka. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kalian sepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Artinya semua apapun yang kita bahas di sini tidak boleh ada orang lain yang tahu. Jadi hanya kelompok ini yang tahu. Nantinya kalau kalian sudah membahas masalah kalian satu persatu, tidak boleh disebarluaskan kemanapun. Paham? Bisa dilaksanakan? Oke. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Tadi sebelum kalian datang ke sini ada paksaan nggak? Dorongan nggak? Dipaksa nggak? Tidak, oke. Berarti sukarela ya datang ke sini. Oke, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi ibu harapkan di sini kalian berani terbuka, menyampaikan masalah yang sedang kalian hadapi secara jujur. Oke? Oke. Nah, nantinya di dalam kegiatan ini ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan menceritakan masalah kalian satu persatu. Lalu yang kedua nantinya kita akan berdiskusi mencari cara agar masalah yang sedang kalian hadapi bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Nah, nanti anggota kelompok lain tugasnya itu, misal nih, hari ini kita membahas masalah yang sedang dihadapi Mas Juan. Anggota kelompok lain boleh mengasih pendapatnya, mengasih solusi dan memberi dukungan kepada Mas Juan. Contohnya seperti itu. Jadi nanti Ibu harapkan semuanya aktif ya. Tidak ada yang hanya diam saja. Oke. Nah, sebelum kita masuk kegiatan inti, ada baiknya kita berkomitmen dulu. Kita nanti akan mengucapkan ikrar janji. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Oke, kita melakukan ikrar janji. Nanti kalian boleh ikut-ikut perkataan yang Ibu ucapkan. Oke, tangannya boleh gini. Iya. Saya berjanji, apapun yang saya peroleh dari kelompok ini, tidak akan saya sebarluaskan. Jika saya melanggar, maka saya akan siap menerima konsekuensinya. Terima kasih. Nah, kira-kira nih, siapa dulu yang pengen cerita? Mungkin dari sini dulu. Tadi kan perkenalan dari sini nih. Mulai dari sini dulu, Mas. Boleh diceritakan masalah yang sedang Masnya hadapi? Boleh pakai mic? Yang lain boleh didengarkan ya. Oke, boleh diceritakan secara singkatnya aja dulu. Tuh apa masalah keluarga? Masalah keluarga. Boleh lebih keras lagi Mas suaranya? Masalah keluarga. Oke, seperti apa? Wah, ibu saya sama bapak saya sering bertengkar, Bu. Ibu sama bapak sering bertengkar? Ya. Sering bertengkar, oke. Sering bertengkarnya dalam hal apa? Kayak nggak jelas gitu, Bu. Bapak saya, Bu, sering ngasih kata-kata yang nggak enak, Bu, buat ibu saya. Sering ngasih kata-kata yang nggak enak buat ibu. Seperti apa Mas contohnya? Ya seperti itu, Bu. Kata-kata kotor, Bu. Kata-kata kotor. Ya. Oke, boleh selanjutnya.
Ya, boleh diceritakan Mas masalahnya. Belum tahu Bu. Kenapa? Belum tahu. Belum tahu. Oke, kita kasih jeda dulu Mbaknya mungkin. Sambil Masnya memikirkan Masalah pertemanan. masalah pertemanan. Oke, boleh diceritakan secara singkat dulu. Masalah pertemanannya saya selalu dicuekin, dijadikan permainan dalam seperti kalau lagi dibutuhkan diajak, kalau enggak dicuekin. Oke, kalau lagi dibutuhkan diajak, kalau nggak dibutuhkan ditinggalkan. Oke, baik, selanjutnya Mbak. Masalah keluarga juga. Masalah keluarga boleh diceritakan seperti apa? Jadi pas saya kelas 2 SD, ayah saya sama ibu saya bercerai. Oke. Itu kan Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Gimana? mereka sebelum bercerai itu selalu bertengkar. Selalu bertengkar. Mm-mm. Oke, baik. Boleh selanjutnya? Masalah keluarga juga, Bu. Masalah keluarga. Iya, seperti apa Mbak? Saat saya masih kecil, ayah saya pernah selingkuh. Pernah selingkuh saat Mbaknya masih kecil. Saat saya masih kecil. Saat usia berapa? Saat usia 8 tahun dan adik saya juga masih baru lahir. Adiknya baru lahiran dan Mbak usia 8 tahun. Iya. Oke. Boleh selanjutnya? Masalah keluarga juga. Masalah keluarga boleh diceritakan seperti apa? Sering dibanding-bandingin, terus didikannya kasar, suka kadang pernah dipukul. Mm-mm. Jadi saya itu tumbuh jadi anak yang egois, Bu. Oke. Mau menang sendiri, Oke, takut kekalahan. mau menang sendiri ya gara-gara faktor yang dikasih dari keluarga ini. Oke, akibatnya seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Juan. Saya nggak tahu nama ini termasuk masalah pertemanan atau tidak. Iya. Jadi setelah jadi saya ini sering sekali membawa bekal, dan pada saat membawa bekal itu pastinya hampir sekelas itu ngerubungin dan tanpa seizin saya Oke, mengambil bekal saya tanpa izin. tanpa izinnya. Iya. Oke, itu tiap hari kayak gitu Mas. Iya. Tiap hari. Oke. Boleh selanjutnya yang terakhir Mas Roldan. Kalau saya masalah pertemanan, Masalah pertemanan seperti apa? seperti saya tidak boleh bermain dengan teman yang lain, harus bermain sama yang itu. Oke. Kalau bermain sama teman yang lain, pasti kalau saya main ke teman saya yang itu pasti dicuekin. Oke, jadi termasuk pertemanan yang toksik ya, karena Iya. nggak boleh berteman dengan yang lain. Oke. Terima kasih karena kalian sudah menyampaikan permasalahan kalian satu persatu. Tadi ada masalah pertemanan, ada masalah keluarga juga, dan rata-rata masalah keluarga. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini kan tidak mungkin kita akan membahas semua masalahnya ya, karena itu mungkin terlalu panjang, nanti kalian tidak bisa masuk kelas. Jadi kita ambil satu permasalahan yang menurut kalian masalahnya paling penting, paling urgent untuk kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira masalahnya siapa? Yang mau berkenan masalahnya kita bahas terlebih dahulu? Siapa? Oh iya, sebelumnya tadi Masnya belum cerita ya? Oke, yuk kita cerita dulu. Oke, Ibu lupa. Yuk, boleh diceritakan Mas masalahnya? Saya sering dibully Bu di sekolahan. Sering dibully di sekolahan. Ya, Dibully seperti apa? saya sering dipukulin gitu Bu. Dibully kayak gimana? Dipukulin. Dipukulin. Pernah. Sama teman sekolah? Satu kelas? Ya, Satu kelas, oke. Sering nggak? sering. Kadang Terjadi dibercandain. setiap hari? Kadang ya, kadang enggak. Dipukulnya itu karena apa, Mas? Nggak Ada tahu, Bu. sebabnya nggak? Atau tiba-tiba langsung mukul aja? Ya kadang tiba-tiba Oke, biasanya tuh gara-gara apa? nggak tahu sih. Nggak tahu. Oke, berarti tanpa alasan ya? Oke, karena sudah menceritakan masalahnya semua, ini Ibu taruh sini aja, Wes. Karena sudah menceritakan masalahnya satu persatu semua, tadi masalah siapa yang kita bahas terlebih dahulu? Yang berkenan kita bahas? Menurut kalian siapa?
yang masalahnya berkenan kita bahas dulu. Siapa mungkin? Mbak Intan. Mbak Intan berkenan? Berkenan? Oke, Mbak Intan boleh. Yang lain setuju masalah Mbak Intan dulu yang akan kita bahas? Setuju, oke. Bu harap yang lain bisa mendengarkan ya. Nanti kalau udah waktunya mengasih solusi atau dukungan, boleh disampaikan. Oke, Mbak Intan, masalahnya kita bahas terlebih dahulu ya. Siap? Berkenan ya? Oke, kita cerita pelan-pelan aja. Kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Luapkan semua emosi yang selama ini Mbak Intan rasakan. Oke, ya boleh diceritakan lebih detail lagi Mbak. Tadi Mbak Intan membahas masalah yang cerai ya, orang tua cerai. Boleh diceritakan? Jadi kenapa ayah saya sama bapak saya mau bercerai itu? Karena mama saya selingkuh. Itu sempat ketahuan sama bapak saya. Jadi apa? Ayah itu terus kayak gimana ya, kayak narik ibu saya bawa pulang gitu. Saya juga. Itu kejadiannya di luar. Iya, di luar. Itu namanya kenapa ketahuan tuh karena ibu saya tuh apa ya, bilangnya mau beli itu jajan di Indomaret. Ayah saya kayak ragu-ragu gitu, soalnya ibu saya sering chatan diam-diam, terus sering telepon juga. Itu kejadiannya kapan? Itu pas kelas 2 SD. Berarti Mbak Intan belum sebenarnya belum ngerti ya? Iya. Terus pas besokannya, pas malamnya itu mama saya bertengkar lah, terus kan ada si mbak saya tidur sama si mbak saya. Terus besokannya mama saya itu agak kayak mau ambil pisau, kayak mau bunuh diri gitu. Terus saya kayak jangan itu kayak ditarik gitu loh. Mbak Intan melihat sendiri nggak kejadian itu? Si mbak saya lagi kerja. Terus saya ke tetangga saya kayak ngomong gitu lah pokoknya. Kejadian itu diceritakan oleh tetangganya atau Mbak Intan lihat sendiri? Ngeliat sendiri. Lihat sendiri. Oke, selanjutnya boleh diceritakan lagi. Terus tetangga saya nelfon si mbak saya suruh pulang. Terus dibahas lah. Terus itu bahas mau cerai gitu. Terus saya disuruh pilih yang mana gitu. Di saat umur kelas 2 SD harus memilih mau ikut ibu atau ayah. Padahal sebenarnya kelas 2 SD itu belum ngerti apa-apa ya. Oke, selanjutnya Mbak Intan. Terus saya juga bingung mau pilih yang mana. Jadi ikut aja gitu. Mbak Intan memilih yang mana? Ayah saya. Memilih ayah, oke. Saat memilih ayah ada pertimbangan nggak? Apa yang Mbak Intan rasain pas posisi itu? Saya juga ingin milih mama saya, tapi bapak saya yang selalu nemenin lah. Oke. Mama saya sering keluar gitu. Oke. Jadi karena Mbak Intan mungkin lebih dekat sama bapak, jadi akhirnya memilih bapak. Oke, selanjutnya. Boleh dilanjutkan. Terus berapa 1 tahun kemudian ayah saya nikah. Terus saya juga perasaannya kayak mau marah gitu, sedangkan ibu saya berarti kayak, posisinya Mbak Intan kelas 3. Kelas 3. iya, kelas Iya. 3. Ibu saya juga kayaknya udah nikah kayaknya. Tapi Mbak Intan nggak tahu ya? Iya, belum tahu. Terus pas saya nelpon ibu saya, ternyata udah nikah. Berarti ibu menikah duluan dibanding ayah. Iya. Terus akibat yang masa lalu yang kelam di saat umur 2 kelas SD kelas 2 harus memilih ibu dan ayah
di mana itu pilihan yang sangat berat. Dan sekarang di kelas 3-nya ibu menikah tanpa sepengetahuan Mbak Intan dan ayah menikah lagi. Dari kesemua kejadian itu akibatnya apa buat diri Mbak Intan? Apa yang Mbak Intan rasain sekarang? Kecewa sih. Kecewa. Sampai sekarang masih kecewa? Tapi udah nggak terlalu kecewa. Nggak terlalu kecewa. Oke, sekarang Mbak Intan ikut sama bapak atau sama ibu? Bapak. Ikut sama bapak berarti dengan keluarga baru ya? Iya. Oke, gimana perasaannya Mbak? Saat di umur kelas 3 SD harus ada sosok pengganti ibu yang sebenarnya tuh ibu Mbak Intan masih ada, tapi digantikan posisinya oleh wanita lain. Gimana rasanya? Marah, kesel, campur aduk gitu. Oke, kelas 3 SD marahnya gimana Mbak saat itu? Marahnya kayak nggak mau manggil. Gak mau manggil, iya. Oke. Terus nggak mau juga manggil ayah gitu. Oke, nggak mau manggil ayah. Oke. Nah, berarti sampai sekarang sama ibu sambung ya? Oke. Kehidupannya sekarang bagaimana Mbak? Sekarang udah jauh baik, nggak kayak dulu. Malah saya lebih suka yang sekarang. Saya yang dulu sering bertengkar. Lebih suka yang sekarang ya? Karena dulu sering bertengkar. Hubungan Mbak Intan sama Bapak sekarang kayak gimana? Ya baik-baik aja. Pernah ada masalah mungkin? Sama kayak nggak suka digantiin posisi yang baru lah ibunya. Nggak suka digantiin posisi yang baru? Marah, pernah nggak makan itu hari gara-gara gitu. Oke. Berarti sekarang udah dari SD sampai SMP Mbak Intan ikut ibu sambung ya? Oke. Sama ibu sambungnya ini komunikasinya Mbak Intan gimana? Nggak terlalu dekat, tapi bisa dibilang baik, tapi nggak terlalu dekat. Kenapa nggak terlalu dekat? Kayak rasanya nggak enak loh bu, dicampur. Canggung, apa yang membuat Mbak Intan ini merasa canggung? Kayak canggung aja gitu, soalnya jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Apa sih yang membuat kalian jarang ngobrol ini? Padahal kan waktunya dari SD sampai SMP yang udah bertahun-tahun. Ya karena jarang aja sih. Jarang, tapi di rumah suka quality time bareng atau gimana? Enggak, biasanya keluar, terus saya kayak diajak lah, kayak di rumah, milihnya di rumah aja gitu. Padahal udah diajak, tapi saya milihnya di luar aja. Kenapa di Mbak rumah, Intan? di rumah aja. Kenapa Mbak Intan lebih memilih di rumah daripada ikut sama ayah sama ibu? Lebih suka di rumah. Lebih suka di rumah. Tapi hubungan komunikasinya sama ibu sehari-hari itu baik atau Mbak Intan masih ada rasa kesal sama ibu sambungnya? Saat ini baik. Untuk saat ini baik ya. Oke, masalahnya Mbak Intan sudah dibahas. Teman-teman ada yang mau memberi dukungan kepada Mbak Intan atau solusi atau pendapat kalian? Kenapa? Ada yang mau ngasih solusi atau pendapat? Berarti untuk saat ini masalah yang sedang Mbak Intan hadapi yang dari ibunya Mbak Intan dan ibu sambung lebih merasa baik sama ibu sambung daripada sama ibu kandung. Tapi hubungan Mbak Intan sama ibu kandung bagaimana? Baik juga. Sering komunikasi? Jarang. Kenapa Mbak? Ya mungkin Sibuk. Tapi tetap ngasih nafkah batin, tetap komunikasi tiap hari. Komunikasi tiap hari atau bagaimana? enggak kayak sebulan sekali ya, atau berapa hari, berapa minggu. Itu lewat sesuai apa sih, sibuk atau enggak. Oke, itu lewat handphone atau secara langsung? Kadang ketemu, kadang gitu. Tapi baik ya komunikasinya ya. Kalau ibu sama ibu Mbak Intan sama ayah masih komunikasi? Udah jarang ya. enggak. Oke, maka nggak sama sekali. Tapi untuk saat ini berarti Mbak Intan jauh merasa lebih bahagia sama ibu sambung daripada sama ibu asli. Oke, bisa kita ambil kesimpulan berarti Mbak Intan
kondisi Mbak Intan saat ini lebih membaik setelah ayahnya menikah lagi dengan Ibu Sambung daripada saat Mbak Intan SD sama ibunya Mbak Intan sendiri karena sering bertengkar. Oke, dari masalah yang Mbak Intan ceritakan, sepertinya kita keep dulu karena Ibu belum menemukan masalah yang terjadi sekarang ya. Karena sekarang Mbak Intan jauh merasa lebih baik daripada saat dulu. Ya, seperti itu. Ada yang lagi yang masalahnya boleh kita ceritakan yang tadi masalah keluarga mungkin? Juan atau Mbak siapa ini namanya? Siapa? Dinar. Oke, Mbak Dinar berkenan nggak tadi Ibu sedikit ingat sekelas Mbak Dinar menceritakan masalahnya sering dibanding-bandingkan di rumah. Oke. Dan mengakibatkan sekarang Mbak Dinar kenapa? Oke, memiliki sifat egois. Berarti sifat ini terjadi sampai sekarang? Oke, boleh kita bahas nggak masalahnya? Mama sih cerita kalau sebenarnya mama itu nggak mau nikah sama bapak saya. Oke. Tapi dipaksa sama orang tuanya. Oke, berarti dijodohkan. Terus lahirnya saya kayak nggak Boleh dikerasin lagi Mbak suaranya, maaf. lahirnya saya kayak nggak diinginkan, selalu dibanding-bandingin sama saudara-saudara yang lain. Kan saya punya kakak, tapi beda bapak. Oke, berarti ibu itu menikah lagi 2 kali. Oke. Kakak saya kan orangnya itu disiplin, terus lebih baik dari saya, sering dibanding-bandingin. Oke, menurut Mbak Dinar itu kakaknya jauh lebih baik dari Mbak Dinar. Oke, sering dibanding-bandingin saat apa Mbak? Contohnya kayak soal pelajaran atau sikap. Oke, umur kakaknya Mbak Dinar ini Sekarang udah 21. 21, berarti jaraknya jauh ya sama Mbak Dinar. Terus mama saya punya anak satu itu udah punya anak, jadi cucunya mama saya terus sekarang tinggal sama mama saya. Oke, tinggal bareng. Berarti mohon maaf, anaknya ada berapa? 3. Anaknya ada 3, yang pertama sudah nikah. Iya, tapi yang pertama itu udah meninggal. Oke, jadi anaknya itu ikut sama Mama saya. ayah, berarti cucu ya? Ya, Oke, lalu yang kedua yang sering dibanding-bandingkan ini belum menikah? Belum sampai saat ini ya? Oke, udah kerja ya? Oke, boleh dilanjutkan? banding-bandingannya bukan cuma sama kakak kandung saya, Oke. sama cucunya. Itu dari kecil dia dididik keras, harus baik, nggak boleh gagal. Kalau buat kesalahan dikasih. Oke, temennya boleh menenangkan Mbak Dinar. Oke. Gak apa-apa, nangis saja. Oke, kalau buat kesalahan dikasarin. Oke, boleh diceritakan contohnya seperti apa Mbak? Saya pernah dengar kakak saya ngomongin saya di belakang. Ngomongin di belakang. Saya bilang, kenapa sih ngomonginnya di belakang? Kenapa nggak di depan ya? Terus kakak saya malah bicara nada tinggi, adu ke mama saya. Mama saya mau bunuh saya. Astagfirullah, tidak boleh ditahan. Mama dikeret-keret mau mati. Oke, boleh ditenangkan dulu. Boleh diambil tisunya Mbak, nggak apa-apa. Kita rehat dulu sampai Mbak Dinar benar-benar tenang. Boleh tarik nafas dulu. Ini kejadiannya kapan Mbak? Kelas 7, baru kemarin berarti ya? Oke, boleh diceritakan masalah yang kakak Mbak Dinar omongkan kepada ibu tuh kayak gimana sih, masalah apa sampai membuat ibu tuh emosi banget dan sampai tega akan melakukan hal itu? Kakak saya itu selalu merasa dirinya cantik, lebih baik dari saya, tuh selalu banding-banding. Apa sih kan
sekolah ayu, ireng, orang pintar. Berarti kakaknya juga membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan Mbak Dinar ya? Oke, di belakang Mbak Dinar. Yang pertama tadi orang tua, terutama ibu, juga membandingkan, lalu ada kakak juga yang ikut membandingkan. Jadi posisi Mbak Dinar ini semakin terpojokan di keluarga. Oke, boleh dilanjutkan? Mbak saya kan ngomongin di belakang saya sama cucunya itu. Terus saya bilang kayak gitu, saya nggak terima Bu. Pasti Saya juga emosi nggak ya. mau dilahirin dalam keadaan kayak gini. Kalau memang lu mau ngelahirin saya, ya udah aku bilang gitu Bu. Keras banget bilangnya. Mama tiba-tiba datang. Kamu kenapa sih ini? Terus ngambil pisau, saya diseret-seret, mau dibunuh Bu, disumpah-sumpahin. Pas kondisi kayak gini, kayak gitu ada siapa aja? Ada bapak, tapi bapak itu nggak peduli soal masalah-masalah kayak gitu, lebih baik diem. Itu bapaknya suka diem. Oh, bapaknya Nggak berani lebih. lawan mama. Oke, bapaknya lebih memilih diem. Terus gimana Mbak saat kejadian itu? Ada yang membela Mbak Dinar nggak saat itu? Sama sekali nggak ada ya, sakit banget ya. Saya didiemin Bu, hampir 1 bulan. Didiemin hampir 1 bulan. Pernah nggak makan 1 hari karena didiemin. Oke, nggak makan 1 hari ya. Astagfirullah. Sakit banget ya Mbak. Trauma banget ya pasti ya. Ya, tenang dulu. Kita tenang dulu. Tarik nafas dulu. Kalau mengingat kejadian yang sudah berlalu, pastinya hati itu kerasa sakit banget. Kadang kita juga nggak minta dilahirkan di dunia ini. Iya, betul seperti itu. Oke. Setelah kejadian itu, Mbak Dinar didiemin 1 bulan, nggak makan juga. Itu gimana Mbak? Salat subuh, kan biasanya mama ke masjid. Aku ikut, terus di masjid aku minta maaf ke mama. Mama malah nyuruh minta maaf ke Mbak. Padahal Mbak yang salah. Oke. Mbak Dinar udah ada niatan minta maaf ke mama, justru malah mama mau Mbak Dinar minta maaf ke kakaknya. Oke, padahal menurut Mbak Dinar ini kakaknya yang salah. Oke. Pada saat itu gimana? Mbak Dinar tetap minta maaf ke kakak? Tetap. Didorong-dorong. Terus itu kakak saya mau berangkat kerja ke Jakarta. Iya. Waktu terakhir itu, hari itu. Terus saya memberanikan diri minta maaf, padahal itu bukan kesalahan saya. Oke. Mbak Dinar minta maaf ke kakak Mbak Dinar. Respon kakak gimana Mbak? Ya maaf nak, kayak gitu doang. Cuma kayak gitu doang. Jadi masih ada rasa sakitnya membekas ya? Sampai sekarang ya? Apalagi sama yang kedua itu, mama pernah belain sama yang kedua itu, sampai aku pernah ditampar Bu di sini. Oke, sampai pernah ditampar, berarti sudah secara fisik ya. Oke, boleh diceritakan Mbak gimana kejadiannya bisa sampai ditampar? Jadi pas kelas 6 saya nabung buat beli kerudung sendiri Bu. Kerudung itu udah datang punya saya, ditaruh di lemari, kan masih plastikan. Pesan Tiba-tiba online. nggak ada. Oke, nggak ada. Si cucunya itu pakai kerudung baru. Saya kan cuma bilang, itu kerudungnya siapa? Nanya. Dia malah jawab, ini apa sih Pak? Oke, umur cucunya sama kayak Mbak Dinar. Kelas 1 SMA. Kalau sekarang kelas 1, berarti jauh lebih tua ya? Ya, lalu? Kan jadi pertengkaran, berisik pagi-pagi mau sekolah, udah jam 7, tapi belum berangkat malah beragamin kerudung itu. Iya. Terus tiba-tiba mama bilang, jangan pakai masuk di rumah tuh ditampar. Oke, dibilang gitu sama ibu. Oke, ibu malah membela ini. Padahal jilbab yang dipakai itu punya Mbak Dinar, bukan punya hasil nabung. Oke, selanjutnya ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Udah ya. Oke, dari kejadian kisah Mbak Dinar tadi,
Ibu mendengarnya cukup prihatin ya, karena posisinya Mbak Dinar bertahan hidup di rumah sendirian ya. Ayah Mbak Dinar pernah nggak ada di posisi Mbak Dinar? Pernah dimarahin mama saya. Pernah, tapi dimarahin mama. Ayah pernah bertengkar. Gara-gara. Nggak berani lawan, kayak Oke. takut sama mama. Oke, ayahnya takut sama mama. Jadi di sini Mbak Dinar bertahan hidup sendirian tanpa adanya seseorang yang ada di posisi Mbak Dinar. Itu kan sangat berat sekali ya. Kejadiannya sampai baru kelas 7 kemarin. Dan sekarang hubungan Mbak Dinar sama orang tua gimana, Mbak? Jarang ngobrol. Jarang ngobrol ya, diam-diaman ya. Terus asing Bu di rumah, Asing kayak ya. ini Padahal bukan rumah. ini bukan rumah yang Mbak Dinar inginkan ya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang tenang untuk pulang, justru membuat luka yang paling dalam. Oke. Dan dari semua kejadian yang Mbak Dinar hadapi, akibatnya sekarang Mbak Dinar menjadi egois. Berteman sama teman pun begitu, Mbak, egois. Tapi Mbak, Mau menang sendiri, pendapatnya mau dipilih sih. Oke, karena mungkin Mbak Dinar di rumah tidak pendapatnya Mbak Dinar, omongannya Mbak Dinar tidak didengarkan oleh keluarga. Jadi ketika Mbak Dinar main sama teman, ingin menang sendiri, ingin pendapatnya didengar karena dia nggak punya tempat untuk dia bersandar. Di rumah pun yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman tuh pun justru menjadi luka yang paling dalam. Jadi ketika berteman, akibatnya seperti ini. Oke, teman-teman ada yang mau memberi solusi atau dukungan sama Mbak Dinar? Hubungannya untuk Mbak Dinar tetap semangat. Anggap orang tua itu memang orang tuanya dia sendiri, bagaimanapun dia sudah melahirkan. Oke, harus tetap semangat bagaimanapun itu orang tua Mbak Dinar sendiri. Oke. Nah, Mbak Dinar selama ini bertahun-tahun mengalami masalah kayak gini. Pernah nggak Mbak Dinar punya teman cerita? Selama ini masalahnya dipendam atau pernah diceritakan sama teman? Sama Lintang. Oke, jadi deket sama Lintang ya? Oh, Intan, maaf. Deket sama Intan. Jadi selama ini ceritanya sama Intan. Oke. Tapi Nggak semua. Ini Mbak Intan juga baru tahu masalah ini, sudah tahu. Oke, mungkin teman-teman yang lain baru tahu ya latar belakang Mbak Dinar ini seperti apa. Mungkin teman-teman yang lain kayak menganggapnya di kelas Mbak Dinar egois karena tidak tahu latar belakang yang sebenarnya Mbak Dinar itu hadapin di belakang kayak gimana. Oke. Nah, Mbak Dinar selama ini bertahun-tahun seperti itu, ada nggak Mbak Dinar punya pegangan hidup nggak? Misalnya, aku harus bertahan demi ini, pernah nggak? Oke, boleh diceritakan? tujuan saya satu, pengen bagian orang tua, aku pengen jadi sukses. Oke, Bagian pengen. orang tua, ngomongin orang tua, udah itu. Oke, tujuan yang sangat mulia. Pengen membahagiakan orang tua, pengen orang tuanya melihat Mbak Dinar sukses. Oke, dari masalah yang Mbak Dinar hadapi, di mana angka 10 ini yang paling buruk dan satu yang paling baik, Mbak Dinar ada di angka berapa? 10 yang paling buruk dan satu yang paling baik. 9. Berarti sangat buruk sekali ya. Oke. Dan Mbak Dinar ingin masalah Mbak Dinar ini ada di angka berapa? 1. Berarti ingin masalahnya cepat selesai. Oke. Nah, Mbak Dinar punya nggak kayak keinginan dari masalah ini? Punya tujuan nggak? Masalah ini pengennya seperti apa? Mbak Dinar punya tujuan kayak pengen masalah ini selesai, terus Mbak Dinar hidup seperti keluarga yang cemara, yang aman, nggak pengen nggak ada ini nggak ada pikiran seperti itu. Aku tuh sebenarnya pengen banget punya keluarga yang misal contohnya keluarganya Mbak Intan seperti itu. Ada nggak pikiran seperti itu? Ada. Ingin yang kayak gimana Mbak?
Kalau ngomongin soal mama, ngomong soal apa sifatnya udah kayak gitu, susah dirubah. Oke, menurut Mbak Dinar sifatnya susah dirubah. Oke. Ya pengen sifat saya yang egois dihilangin. Oke, pengen sifat yang egois dihilangkan. Oke. Karena merugikan orang lain. Oke, benar sekali. Mbak Dinar sudah merasa dirinya merugikan orang lain karena akibat apa yang dia peroleh di rumah. Berarti tujuan Mbak Dinar dari semua masalah yang kita bahas tadi, Mbak Dinar ingin melepas sifat egoisnya. Teman-teman ada yang punya solusi mungkin gimana agar Mbak Dinar punya jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi? Gimana mungkin? Ada yang mau ngasih pendapat? Mbak Intan mungkin yang sebagai sahabat dekatnya Mbak Dinar ada solusi atau pendapat agar Mbak Dinar ini keluar dari zonanya dan Mbak Dinar ini melepas sifat yang egoisnya. Mungkin Dinar harus lupain yang dulu-dulu. Oke. Terus mulai hidup yang baru gitu. Oke, Mbak Dinar harus melupakan kejadian yang dulu-dulu dan membuka lembaran baru. Tapi menurut Ibu karena itu kejadiannya sangat membekas dan Ibu lihat Mbak Dinar ini sangat trauma sekali ya karena bertahan hidup di rumah sendirian. Jadi mungkin itu akan sulit untuk Mbak Dinar lakukan. Tapi kemungkinan bisa, namun sulit. Ada solusi lain mungkin buat Mbak Dinar supaya sifat egoisnya itu bisa hilang. Yang cowok mungkin ada yang mau ngasih pendapat atau saran. Gimana Mas Juan, ada Mas Wildan, ada solusi buat Mbak Dinar enggak? Supaya Mbak Dinar ini memiliki sifat yang tidak egois lagi. Karena Mbak Dinar sudah menyadari sifat itu muncul bukan dari diri Mbak Dinar sendiri, melainkan dari tekanan orang lain yang mengakibatkan Mbak Dinar sekarang merasa dirinya egois saat berteman dengan kawan-kawannya. Ada solusi atau saran yang bisa Mbak Dinar lakukan sekarang supaya bisa meninggalkan sifat egois ini? Gimana? Menurut Mas Yuan gimana? Apa yang harus Mbak Dinar lakukan sekarang supaya sifatnya tidak egois lagi? Dan perlahan mulai mengikhlaskan kejadian yang sudah terjadi supaya tidak membekas lagi di hati. Yuk, boleh kita renungkan dulu, kita pikirin dulu, kita cari solusi, saran, dan dukungan pada Mbak Dinar. Sambil teman-teman mencari solusi dan saran buat dukungan Mbak Dinar, Ibu pengen tanya kepada Mbak Dinar. Misalnya nih, masalah ini, besok ada keajaiban, masalah ini selesai semua. Apa yang Mbak Dinar rasakan? Senang sekali ya. Selama ini hidup di rumah seperti itu pasti tekanan banget ya. Tapi nggak setiap hari kayak gitu sih. Nggak setiap hari. Kadang masih ada komunikasi yang akrab ya. Tapi Ibu lihat kejadian tadi yang di kelas 7 masih membekas sekali ya di hati Mbak Dinar ya. Sampai tadi langsung meneteskan air mata seperti itu, kan mengingat kembali kejadian yang sudah berlalu 1 tahun ke belakang ya. Kadang saya kalau berani kayak gitu pengen bunuh diri saya. Oke, kita tenang. Jangan hilangkan pikiran itu ya. Mbak Dinar jangan merasa sendiri walaupun Mbak Dinar di rumah merasa tidak ada yang di posisi Mbak Dinar, tidak ada yang melindungi dan mendukung. Tapi tenang, di sini Mbak Dinar itu punya Mbak Intan, punya teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberikan motivasi dan dorongan hidup Mbak Dinar. Jadi tinggalkan pikiran yang seperti itu tadi ya. Hidup Mbak Dinar itu berharga. Mbak Dinar kan tadi sudah menyampaikan ingin sukses,
umrohin orang tua. Jadi hilangkan pikiran negatif tersebut ya. Teman-teman gimana? Ada solusi atau saran yang bisa dilakukan Mbak Dinar supaya meninggalkan sifatnya yang egois? Mas Juan ada saran buat Mbak Dinar? Atau yang pengen memberi dukungan kepada Mbak Dinar? Mungkin yang pernah mengalami permasalahan serupa, ada yang pengen cerita pengalamannya, gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Ada nggak? Mas Wildan mungkin pengen memberi solusi atau saran. Nah, Mbak Dinar sendiri pernah nggak Mbak mencoba merubah suasana keluarga menjadi harmonis? Kan selama ini mungkin Mbak Dinar hidup tertekan ya, pengen keluarganya harmonis, pengen cemara. Pernah nggak ngelakuin, coba aku ngelakuin kayak gini biar keluarga ini tuh akrab lagi? Pernah nggak? Pernahnya kalau lagi dimarahin saya diam Oke, pernahnya kalau biar kondisinya nggak semakin memperparah ya mungkin, karena dulu pas dimarahin Mbak Dinar sempat menjawab ya. Kayak sekarang jadinya kalau dimarahin diem. Oke. Mungkin ada yang mau kasih saran sama Mbak Dinar? Atau memberi dukungan nih sama Mbak Dinar dari teman-teman semua ini yang cowok? Mungkin kan kalian ada yang hidup di dalam keluarga yang jauh lebih beruntung dari Mbak Dinar. Ada yang pengen ngasih dukungan buat Mbak Dinar supaya Mbak Dinar tetap semangat buat jalanin hidupnya. Mbak Intan mungkin? Karena kamu masih punya gitu semua. Itu bakal jaga kamu. Bukan hanya kan kamu. Oke. masih beda teman sama cerita masalah kamu jadi sendiri. Oke, Mbak Dinar bisa dengar ya dari teman-teman ini menganggap Mbak Dinar seperti keluarga sendiri. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Itu yang cowok sampai terharu, sampai nangis ya. Mungkin yang bisa Ibu sampaikan buat Mbak Dinar, karena Mbak Dinar pengen meninggalkan sifatnya sifat egois ini yang berakibatkan dilampiaskannya ke teman-teman semua. Jadi gini, kejadian itu berlangsung 1 tahun yang lalu, masih membekas sekali ya sama Mbak Dinar ini. Jadi yuk kita mulai perlahan move on yuk, tinggalkan kejadian yang menyakitkan itu, supaya nantinya Mbak Dinar bisa hidup layak sama teman-teman yang lain. Tidak, misalnya gini, kalau kita terus-terusan mengingat kejadian yang buruk itu, pastinya kan kita merasa marah juga ya, emosi kita semakin dipendam itu semakin menumpuk, itu nggak baik juga buat kondisi mental Mbak Dinar. Jadi mulai sekarang Ibu minta Mbak Dinar perlahan ya mengikhlaskan kejadian yang sudah terjadi, walaupun itu mungkin sulit sekali dilupakan ya. Perlahan mulai melupakan kejadian yang menyakitkan itu. Benar sekali tadi yang dibilang Mbak Intan, buka lembaran baru. Kita hidup di tahun 2026 ini jangan melihat ke belakang, kita hidup melihat ke depan. Mbak Dinar pengen sukses kan, pengen membahagiakan orang tua, pengen ngumrohin. Jadi yang buruk-buruk kita tinggalkan. Walaupun nantinya ada rasa kayak emosi, kayak rasa gak terima diperlakukan seperti ini, kita pikir positif aja. Mungkin karena tadi yang dibahas di awal, ibu sama bapak pernikahannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan dan mengakibatkannya melampiaskannya ke Mbak Dinar. Nah, Mbak Dinar kan nggak mau ya kondisi ini. Ibu dan Mbak Dinar nggak mau Mbak Dinar memperlakukan anak Mbak Dinar kelak seperti ibu dan bapak. Pastinya pengen yang hidupnya harmonis ya. Oke, jadi mulai sekarang
perlahan melupakan kejadian yang kelam tersebut dan hidup lembaran baru. Anggap teman-teman ini keluarga Mbak Dinar. Jadi kalau ada masalah apapun di rumah diceritakan sama teman-teman, sama ibu pun boleh, nanti kalau pengen ada yang disampaikan sama ibu boleh disampaikan sama ibu. Dan jangan jangan berpikir seperti ini, gara-gara aku di rumah nggak didengarkan pendapatku, saranku, omonganku, aku melampiaskannya ke teman-teman, karena teman-teman juga tidak tahu latar belakang yang sebenarnya Mbak Dinar hadapin tuh kayak gimana. Takutnya nanti Mbak Dinar dijauhi sama teman-teman gara-gara masalah ini, kan nggak mau ya. Oke, kita buka kehidupan baru lagi yang lebih layak lagi, supaya kedepannya Mbak Dinar kehidupannya sesuai dengan apa yang Mbak Dinar harapkan. Oke, ada yang Mbak Dinar ingin lakukan nggak setelah ini? Nggak tahu ya, masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Setelah Mbak Dinar cerita sama teman-teman, sama ibu, sekarang rasanya gimana Mbak? Lega ya? Oke, karena di rumah nggak pernah didengarkan. Oke. Sekarang pengetahuan baru apa yang Mbak Dinar dapat dari sini? Teman di keluarga. Oke, teman ini adalah keluarga Mbak Dinar ya. Teman ini bukan musuh Mbak Dinar. Mungkin Mbak Dinar di rumah tidak memiliki tempat yang nyaman dan aman, tapi Mbak Dinar punya sekolahan ini. Semua yang ada di sekolahan ini adalah keluarga Mbak Dinar. Jangan merasa sendiri ya. Oke. Sekarang Mbak Dinar setelah menceritakan semuanya dan Ibu tadi memberi dukungan dan solusi, dan teman-teman pun juga memberikan dukungan, Mbak Dinar merasa Mbak Dinar sekarang ada di angka berapa? 10 yang paling baik, 10 yang paling buruk dan 1 yang paling baik. 5 ya? Udah ada di angka tengah-tengah. Oke, udah jauh lebih better ya, lebih baik ya. Oke teman-teman, sepertinya soalnya nanti kalian ada jam pelajaran lain, jadi kegiatan konseling kelompok ini kita akhiri di sini. Teman-teman, setelah mendengar cerita Mbak Dinar, apa yang kalian dapatkan? Harus jauh lebih bersyukur. Oke, ada lagi? Teman-teman, pemahaman baru apa yang kalian dapat di sini? Mbak Lintang mungkin atau temannya, pemahaman baru apa yang kalian dapat setelah Mbak Dinar menceritakan masalahnya dan kita mencari jalan keluar dari masalah Mbak Dinar? Saya ceritain kayak gini bukan jelek-jelek. Enggak, tenang. Kamu nggak lagi jelek-jelekin orang tua, kamu hanya lagi mengungkapkan perasaan kamu, lagi mengungkapkan masalah yang sedang kamu hadapi. Nggak ada yang jelek-jelekin orang tua kamu di sini. Tenang ya, jangan berpikir seperti itu. Kita di sini hanya sharing aja masalah yang Mbak Dinar hadapi, yang Mbak Dinar rasakan. Siapa tahu setelah adanya kegiatan ini, teman-teman di sini juga jauh lebih care lagi sama Mbak Dinar. Ya. Oke, teman-teman, pemahaman baru apa yang kalian dapat setelah kegiatan ini? Jangan memendam rasa. Ayo, boleh satu-satu. Saya belum bisa memahami, belum sampai ke situ. Belum bisa memahami. Oke, nggak apa-apa. Kalau Mbak Lintang? Jangan Mbak Intan? memendam masalah sendirian, nanti malah Oke, jangan memendam masalah sendirian. Oke, teman-teman. Kegiatan Ibu cukupkan sampai sini. Ibu, dari semua kegiatan tadi ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan kita? Kesimpulannya apa? Mbak Dinar sendiri mungkin sebagai AK yang terpilih, kesimpulannya apa dari kegiatan kita hari ini? Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya karena bisa meluapkan emosi Oke. dan rasa yang
Oke, betul sekali, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kalian yang mungkin selama ini tidak memiliki tempat untuk bersandar, bercerita ya. Oke. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang hadir di sini, terutama sama Mbak Dinar yang udah berani mengungkapkan permasalahan yang lagi dihadapi dan udah berani terbuka sama teman-teman juga yang lain. Jika nantinya Mbak Dinar pengen konseling individu lebih lanjut sama Ibu, boleh banget. Nanti kita cerita lagi, tapi dengan berdua, Ibu dan Mbak Dinar saja. Itu namanya konseling individu. Oke, kalau Mbak Dinar berkenan, nanti bisa menghubungi Ibu ya. Oke, teman-teman, mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.